Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Widya Astuti. Saya mahasiswa dari Universitas Jambi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Nah, di video saya kali ini saya akan menceritakan sebuah dongeng dengan judul Gajah yang Sombong. Yuk, kita dengerin sama-sama. Di sebuah hutan yang lebat, hiduplah seekor gajah yang besar dan semut yang kecil. Dan pada suatu hari, gajah dan teman-temannya pun kelaparan. Mereka mencari makan di hutan. Dan saat mereka mencari makan, mereka melihat makanan yang sangat banyak. Dan saat itulah, gajah dan teman-temannya pun dengan lahap memakan makanan itu tanpa menghiraukan benda-benda lain di sekelilingnya. Di saat gajah dan teman-temannya sedang menikmati makanan, gajah pun mendengar suara teriakan, "Tolong! Tolong! Gajah, tolong! Gajah!" Gajah pun kebingungan dari mana suara itu. Dan gajah pun mencari dari mana asal suara itu. Dan ternyata gajah melihat segumpalan semut yang sedang berserakan di tanah. Gajah pun bertanya kepada semut, "Hei semut, ngapain kamu di sana? Ngapain kamu jerit-jerit?" Semut pun berkata, "Dasar gajah yang sombong, kamu tidak tahu. Lihat teman-temanku terluka akibat teman-temanmu gajah." Gajah pun kebingungan. "Loh, kok karena aku? Apa salah aku dan teman-temanku?" Semut pun menjawab, "Kau lihat gajah, lihat rumahku. Rumahku hancur akibat pijakan dari teman-temanmu dan kamu. Teman-temanku terluka parah." Semut pun menangis melihat teman-temannya terluka. Tanpa rasa bersalah dan meminta maaf kepada semut, gajah hanya berkata, "Hah, dasar semut kecil, kau kan memang pantas untuk diinjak. Kalau kau tidak mau diinjak, ya bertubuh besar seperti kami." Hahaha. Gajah dan teman-temannya pun tertawa melihat penderitaan semut dan teman-temannya. Dan semut hanya bisa bersedih dan menangis melihat teman-temannya terluka parah, berhamburan di mana-mana, dan melihat rumah mereka yang mereka bangun hancur begitu saja. Gajah dan teman-temannya pun langsung pergi. "Hayo teman-teman, kita pergi dari sini. Kita kaum besar, tidak pantas bersama kaum kecil seperti mereka. Mereka, kaum kecil, memang pantas untuk diinjak." Mendengar gajah berkata seperti itu, semut pun mulai kesal. Semut langsung berkata dengan nada tinggi kepada gajah, "Hei gajah, jangan sombong dengan badanmu yang besar. Jangan menghina, jangan mentang-mentang kami kecil, kami harus takut kepadamu. Biarpun kami kecil, kami masih mempunyai harga diri gajah. Jika memang kau merasa paling hebat di hutan ini, aku mengajakmu bertarung besok. Jika aku yang menang, kau dan teman-temanmu harus pergi dari ladang ini dan membiarkan kami hidup damai selamanya. Dan jika kami yang kalah, kau boleh membunuhku dan semua keturunanku." Kata si semut. Mendengarkan hal itu, gajah pun tertawa. "Hohohoho, apa kau bilang semut? Kau mengajak kami bertarung? Ah, lihatlah badanmu semut, kau itu kecil dan kami itu besar.
hanya kami injak sekali, kau langsung menghilang, kata si gajah dengan sombong. Semut pun menjawab, kau berbicara seperti itu karena kau itu takut kan gajah? Kau takut kan kepada kami? Makanya kau tidak berani untuk bertarung bersama kami. Gajah pun menjawab, dasar semut kecil, kalau emang kau ingin bertarung bersama kami, kita bertarung esok pagi. Kita bertarung di ladang ini, dan aku terima tawaranmu. Dan mereka pun pulang ke rumah mereka masing-masing dan mempersiapkan pertarungan untuk esok hari. Esok harinya, mereka pun berkumpul di ladang itu. Semut dan teman-temannya sudah mempersiapkan matang-matang untuk pertarungan hari ini. Sedangkan gajah sama sekali tidak ada persiapan. Mereka menganggap kalau mereka akan menang dari semut yang kecil itu. Mereka terlalu meremehkan semut. Saat pertarungan akan dimulai, semut pun berkata kepada gajah, "Hei gajah, kau ingat tidak janjian kita yang kemarin? Jika aku kalah, kau boleh membunuhku dan semua keturunanku. Jika aku yang menang, kau dan teman-temanmu harus pergi dari hutan ini." Mendengarkan hal itu, gajah dan teman-temannya hanya tertawa dan berkata, "Hahaha, dasar semut kecil, kau pasti kalah dengan kami. Siap-siaplah untuk musnah dari sini," kata si gajah dengan sombong. Dan pertarungan pun dimulai. Semut langsung mengajak semua teman-temannya untuk menyerang si gajah, dan gajah pun begitu. Saat berperang, gajah langsung lari menginjak semut dan semua semut berhamburan terhempas. Dan di saat itulah gajah tertawa bersama teman-temannya. "Hohoho, lihat, hanya sekali tijak kalian semua musnah." Dengan sombong gajah berkata seperti itu kepada semut. Saat itulah semut langsung merasa putus asa melihat semua teman-temannya terluka parah dan hanya sebagian yang masih bertahan. Di saat itu pula semut langsung berpikir bagaimana cara untuk mengalahkan gajah. Semut pun langsung menyuruh semua teman-temannya untuk naik ke badan gajah. Semut dan teman-temannya langsung menggigit bagian kulit gajah. Dan gajah dan teman-temannya hanya tertawa. "Hahaha, dasar semut bodoh, kau tidak tahu badan dan kulitku ini keras, mana terasa kalau kau gigit." Si semut pun mulai bingung. Dia baru sadar bahwa gajah memiliki tubuh dan kulit yang keras. Dan saat itu pula si semut yang cerdik ini langsung berpikir, hanya ada satu bagian yang lembut di dalam tubuh gajah, yaitu belalai. Semut pun langsung masuk ke dalam belalai gajah dan langsung menggigitnya. Gajah pun kesakitan. Tolong, ampun semut, ampun. Rasanya sakit sekali, lepaskan. Keluar semut. Gajah pun kesakitan. Mereka terguling-guling menangis kesakitan dan meminta ampun kepada semut. Dan akhirnya gajah pun yang sombong itu langsung meminta maaf dan mengaku kalah dari peperangan itu. "Hei semut, aku mengaku kalah. Kau memang hebat semut, biarpun kau kecil, tapi kau pintar, kau cerdik semut. Dan aku biarpun besar, tapi aku bodoh dan sombong," kata si gajah. Dan semut pun tersenyum mendengar hal itu.
Gajah dan teman-temannya pun langsung pergi dari hutan itu dan berjanji tidak akan kembali karena semut sudah mengalahkan mereka. Dan semut dan teman-temannya pun hidup aman dan damai selamanya. Tamat. Nah, itulah cerita dongeng dari saya. Apa makna yang bisa kita ambil? Kita manusia harus saling menghargai dan saling menghormati. Kita tidak boleh sombong dan menganggap remeh terhadap orang lain. Sekian dari video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.